Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan Allah berikan kesehatan buat kita semua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Oke, next, lanjut. Oke, itulah kita pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran keempat. Nah, di sini ada fokus pada kompetensi dasar PPKN 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1-nya menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperoleh oleh bukti. Itulah beberapa KD baik PPKN dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, itulah tujuan pembelajaran pada pembelajaran keempat ini. Baik anak-anakku, simak baik-baik materi kali ini. Oke, simak baik-baik anak-anakku. Pernahkah kalian memakan ikan bandeng? Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Beberapa waktu yang lalu, Edo pergi ke Sidoarjo. Dia membawa ikan bandeng asap untuk dibagikan kepada teman-temannya di sekolah. Mari simak cerita Edo dan teman-temannya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya 3 orang, temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja makan kantin. Edo bingung.
Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Kira-kira apa ya? Mengajaknya makan bersama. Walaupun cuma 6 orang tadinya ya. Apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Mereka harus ikhlas untuk berbagi ikan dengan teman-teman lain yang baru saja datang. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Mereka harus bermusyawarah untuk membagikan yang ada secara adil agar semua mendapat bagian yang sama. Apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya merupakan bentuk penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ingatkah kamu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Masih ingat? Ya, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai yang terkandung dalam sila keempat: 1. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. 2. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. 3. Tidak memaksakan kehendak. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Itulah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Penerapan nilai sila keempat di lingkungan rumah. Ini di lingkungan rumah ya. Musyawarah menentukan menu makan keluarga. Tuh ya, musyawarah menentukan menu makan keluarga. Musyawarah menentukan tujuan wisata keluarga. Kemudian yang ketiga, musyawarah pembagian tugas membersihkan rumah. Itulah penerapan nilai sila keempat di lingkungan rumah. Kemudian penerapan nilai sila keempat di lingkungan sekolah. Apa saja? 1. Melakukan diskusi kelompok saat kegiatan belajar. Yang kedua, pemilihan ketua kelas. Dan yang ketiga, musyawarah pembagian regu piket. Itulah penerapan nilai sila keempat di lingkungan sekolah. Adapun penerapan nilai sila keempat di lingkungan masyarakat adalah 1. Contohnya pemilihan ketua RT atau RW atau pemilihan kepala desa. Yang kedua, musyawarah menentukan jadwal kerja bakti. Dan yang ketiga, musyawarah menentukan jadwal siskamling atau ronda malam. Itulah penerapan sila keempat di lingkungan masyarakat. Ada beberapa contoh ya, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Baik, kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok paragraf. Ya, apa sih caranya menentukan ide pokok paragraf itu ya? Ide pokok atau ide utama adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Cara menentukan ide pokok adalah mencari kalimat utama terlebih dahulu. Ide pokok kalimatnya bisa sama persis dengan kalimat utama atau lebih ringkas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti paragraf ya. Nah, langkah-langkahnya menentukan ide pokok paragraf. 1. Bacalah isi paragraf dengan seksama. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Itulah langkah-langkah menentukan ide pokok paragraf. Nah, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya.
ini kesimpulan paragraf. Kesimpulan paragraf adalah ikhtisar, ringkasan akhir dari suatu paragraf. Langkah-langkah menentukan kesimpulan paragraf. 1. Bacalah paragraf secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi-informasi penting pada paragraf. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Itulah beberapa cara untuk menentukan kesimpulan dalam paragraf. Oke, sudah kalian pahami ya? Langkah-langkah menentukan kesimpulan paragraf. Nah, di sini ada sebuah contoh teks ya. Perhatikan kalian contoh berikut. Bunglon. Judulnya adalah bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, ini ada 2 paragraf ya. Ide pokok paragraf pertama yaitu ini yang dikasih warna merah nih ya. Bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon. Nah, ini ada di kalimat utamanya, ada di sini ya. Tuh di kalimat utama di awal ya. Pokok paragrafnya. Kemudian ide pokok paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Ini ya. Tuh di awal juga di paragraf kedua yang dikasih warna merah ini. Kemudian kesimpulannya, bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon dan memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Ya, itulah dari contoh berikut di mana ada pokok paragraf, ada ide pokok paragraf, ada kesimpulan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya bagaimana menentukan ide pokok paragraf dan menentukan kesimpulan dari sebuah teks. Ya, silakan kalian teliti, kalian baca ya bagaimana teks tersebut, bagaimana ide pokok paragrafnya ada di kata-kata yang sudah dikasih warna merah ya, baik paragraf pertama maupun paragraf kedua. Terima kasih. Baik, anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.